Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Bertemu lagi dalam seri ngaji online. Pada kesempatan ini kita akan membahas kekuatan sabar untuk mengatasi segala ujian, segala permasalahan dalam hidup kita. Kita tentu memahami bahwa setiap orang di dunia ini pasti mengalami permasalahan dalam hidupnya. Siapapun dia, apakah dia orang miskin, orang kaya, orang berilmu, orang kurang ilmunya, orang-orang saleh atau orang biasa saja, pasti semuanya mengalami tantangan, cobaan, gangguan, atau permasalahan dalam hidup ini. Jadi kehidupan ini pasti selalu berisi dengan berbagai permasalahan, berbagai ujian, berbagai tantangan atau cobaan. Saudara sekalian, ketika kita menjalani hidup ini, maka janganlah berharap kita tidak mengalami satu cobaan atau permasalahan atau tantangan kehidupan. Karena ini adalah sudah menjadi satu sunnatullah, menjadi satu kodrat dalam hidup ini. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita jalani, pasti selalu ada masalah yang kita hadapi. Masalah itu berkaitan dengan bidang kehidupan yang kita jalankan. Kalau kita sebagai pengusaha, maka kita akan mengalami banyak masalah-masalah, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan berkaitan dengan bidang usaha yang kita jalani. Kalau kita seorang pegawai, maka banyak permasalahan-permasalahan mengenai aktivitas pegawai yang akan kita hadapi. Kalau kita seorang dosen, ya banyak masalah-masalah yang kita hadapi berkaitan dengan bagaimana mengajar, bagaimana membimbing, bagaimana meneliti, yang memang menjadi tugas pokok seorang dosen. Bagi seorang mahasiswa juga tentu juga mengalami banyak masalah. Masalah tugas-tugas yang harus mereka laksanakan, mungkin tempat kosnya yang harus dibayar lagi, ya, butuh kendaraan untuk ke kampus dan bagaimana dia hadir tepat waktu di tempat kuliahnya. Semua aktivitas itu pasti kita mengalami satu kondisi di mana kita akan menghadapi tantangan, menghadapi cobaan atau menghadapi permasalahan. Jadi orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang tidak mengalami permasalahan dalam hidupnya. Tapi orang yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi seiring dengan perjalanan waktu. Ya, ketika kita berhasil mencapai sesuatu, katakanlah seorang mahasiswa ketika menuntut ilmu banyak mengalami permasalahan, dan ketika dia berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan itu, maka dia akan menjadi seorang sarjana. Ketika dia sudah sarjana, maka permasalahan di depan menunggu lagi, bagaimana mendapatkan pekerjaan. Dengan kerja keras, maka dia bisa mendapatkan pekerjaan atau membangun bisnis. Nah, setelah mendapatkan pekerjaan, muncullah permasalahan baru di tempat kerjanya. Muncullah masalah-masalah baru, bagaimana mengelola bisnisnya. Setelah itu mungkin dia sudah lebih mapan, lebih tenang, kemudian dia berkeluarga, maka di situ lagi di keluarga muncul lagi masalah-masalah baru. Ketika dia sudah punya anak, bagaimana anaknya lagi sekolah, ya. Jadi ini masalah terus terjadi dalam hidup kita. Masalah itu adalah selisih atau perbedaan atau kesenjangan antara apa yang kita inginkan
dengan apa yang kita hadapi. Ya. Pada umumnya kita selalu ingin semua pekerjaan kita lancar, mudah. Ya. Tapi dalam kenyataannya selalu ada halangan, selalu ada cobaan yang menjadi masalah. Namun demikian, tidak semua juga halangan itu bisa menjadi masalah dalam hidup kita. Karena kita bisa menerima cobaan, halangan, atau tantangan itu sebagai pembelajaran untuk membuat kita menjadi lebih baik. Misalnya seorang mahasiswa ketika tidak lulus satu mata kuliah, maka ini harus menjadi pembelajaran agar semester berikutnya bisa belajar lebih baik lagi, lebih rajin lagi, lebih disiplin lagi, sehingga tidak lagi mengalami kegagalan mata kuliah seperti pada semester sebelumnya. Jadi seorang pengusaha yang mengalami kerugian pada tahun ini, maka itu pembelajaran supaya dia belajar lagi mengelola bisnisnya supaya bisa untung tahun depan. Jadi sebenarnya masalah itu hadir dalam hidup kita bukan untuk membuat kita tidak berdaya, tapi sebenarnya itu untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Karena dari permasalahan itu kita belajar memperbaiki diri sehingga kita bisa melangkah dan bisa membangun hidup kita menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi banyak permasalahan, banyak cobaan? Ya, kita harus bersabar. Bersabar itu bukan kata yang bersifat pasif. Tapi bersabar itu adalah kita memiliki satu daya tahan secara mental, memiliki satu keuletan untuk menahan beban hidup ini dan terus berusaha untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi dimensi sabar itu ada dua. Di samping kita menahan beban itu, kita juga menggunakan energi sabar itu untuk mengubah dan memperbaiki hidup kita. Jadi energi sabar yang secara pasif itu adalah bagaimana kita menerima cobaan. Tapi kalau kita menggunakan energi sabar itu sebagai sesuatu yang aktif, maka di samping kita mampu memikul beban hidup ini, kita juga mampu mengelola hidup kita, mampu bergerak ke depan, mampu terus membangun hidup kita supaya kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kata-kata cobaan, ujian itu digandengkan dengan kata sabar. Ya, karena dengan sabar inilah kita bisa mengatasi berbagai cobaan, berbagai permasalahan, ujian dalam hidup kita. Misalnya kita bisa baca di surah Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi di ayat ini disebutkan beberapa cobaan, beberapa ujian yang akan dihadapi dari sedikit ujian yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi sebenarnya ujian itu sedikit, ya. Di sini disebutkan ketakutan. Nah, ini ketakutan ini banyak melanda dunia saat ini, banyak melanda kehidupan orang saat ini. Orang takut macam-macam. Takut terjadi bencana, takut terjadi resesi ekonomi, takut terjadi gejolak, ya, takut tidak bisa bekerja, ya, macam-macam ketakutan orang. Kemudian kelaparan, ya, orang juga takut kelaparan sehingga banyak orang menimbun barang, ya, melakukan pembelian besar-besaran supaya bisa aman, ya. Ini karena ada energi ketakutan. Orang juga takut kekurangan harta, ya, sehingga orang bagaimana berlomba-lomba memperbanyak harta dan menyimpan harta sebanyak-banyaknya. Dan orang juga diberikan ujian berupa kejiwaan, ya.
banyak masalah-masalah kejiwaan yang juga dihadapi saat ini. Rasa cemas, rasa was-was, ya, rasa tidak berdaya. Ini semua gangguan-gangguan kejiwaan. Dan juga ujian mengenai buah-buahan, ya. Ini buah-buahan artinya hasil-hasil bumi yang mungkin lagi kurang, ya, lagi terjadi kekeringan, paceklik. Jadi ini ada beberapa ujian yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya ujian itu sedikit, tapi di setiap perjalanan waktu kita itu pasti ada ujian. Seperti anak sekolah, kalau dia sudah selesai belajar di sekolah dasar, maka dia akan diberikan ujian untuk lulus sekolah dasar. Dia tidak akan diberikan dua mata ujian, misalnya mata ujian sekolah dasar dan mata ujian SMP. Tentu tidak mungkin seperti itu. Jadi kalau kita mau lulus SD, ya diberikan ujian soal-soal SD. Nanti kalau naik kelas SMP, kalau mau selesai, ya dikasih lagi ujian SMP. Kalau nanti selesai SMP, pindah ke SMA, maka sebelum selesai dikasih lagi ujian tingkat SMA. Dan seterusnya, masuk lagi ke perguruan tinggi, S1, S2, S3, kemudian bisa menjadi profesor. Itu ujiannya juga masih tetap ada, tapi ujian itu sesuai dengan tingkatan kapasitas kita. Kalau anak SD diberikan ujian berupa tingkatan anak SD, ya kalau profesor diberikan ujian tingkatan profesor. Jadi saudara sekalian, ini ujian yang diberikan oleh Allah yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Di antaranya diberikan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi permasalahan ini jangan membuat kita sedih, ya. Nah, di ayat ini, di akhir ayat ini ada satu optimisme, karena ayat ini mengatakan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi orang-orang sabar itulah orang yang bisa menanggung satu ujian, satu penderitaan. Tapi kalau orang tidak sabar, biasanya banyak mengeluh, banyak menuntut, bahkan permasalahannya tambah banyak. Karena di samping mendapatkan permasalahan dari luar, dia juga mendapatkan permasalahan dari dalam batinnya sendiri, yaitu rasa keluh kesah, rasa sakit hati, iri, dengki. Ya, ini semua masalah-masalah yang ada dalam batin seseorang yang membuat hidupnya makin menderita. Nah, saudara sekalian, dalam seri ngaji online kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa cara efektif untuk mengatasi segala ujian, cobaan, permasalahan dalam hidup kita yaitu dengan energi kesabaran. Kesabaran adalah satu daya tahan mental untuk memikul beban dan kemampuan untuk terus bergerak dalam situasi apapun. Karena orang sabar itu adalah orang yang optimisme, orang yang bersama dengan Allah dimanapun mereka berada. Karena hanya dengan bersama Sang Pencipta maka kita bisa memikul beban-beban yang berat itu. Karena kita tidak memikulnya sendiri. Tapi segala cobaan itu kita kembalikan kepada kemahakuasaan Allah, iradah dan takdir Allah, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin, karena itulah yang bisa kita lakukan. Sedangkan hasil-hasil dari usaha kita itu kita serahkan kepada Allah. Jadi tugas kita adalah berusaha secara maksimal, dan setelah kita berusaha tidak ada lagi penyesalan dalam diri kita. Hasil-hasilnya itulah kita serahkan kepada Allah, dan Allah akan memberikan hasil-hasil terbaik kepada orang-orang yang mau berusaha, orang-orang yang mau mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Itulah orang-orang yang akan diberikan petunjuk dan pertolongan dari Allah.
Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.